Sungguhnya tanah atau negeri itu tidak bisa mensucikan seseorang. Wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Yang dapat mensucikan manusia, membersihkan manusia adalah amalnya. Jadi kalau kita datang ke tanah-tanah suci, Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, Al-Quds, Asy-Syarif, itu tanah-tanah suci umat Islam. Kalau kita masuk ke tanah itu, tidak otomatis menjadikan kita ini jadi suci. Yang menyebabkan menjadikan kita suci itu adalah amal kita, bukan sekedar kita sampai atau mengambil tanah suci itu atau sujud di tanah suci itu. Tidak. Kata Salman Al-Farisi, yang mensucikan seorang itu adalah amalnya. Meskipun dia nggak pernah sampai ke tanah suci Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, tapi kalau amalnya benar, amalnya lurus, kesalehannya luar biasa, maka dia menjadi orang yang akan dibersihkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wassalatan wassalam. Hamdan lillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa kabar sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Episode kali ini kita akan mempelajari, belajar banyak dari kehidupan seorang sahabat istimewa, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi adalah memiliki gelar kunyah, ya. Kunyahnya itu adalah Abu Abdillah, ayahnya Abdullah. Salman itu juga mendapatkan julukan. Kalau tadi kunyah itu nama, dia dikenal sebagai nama bapaknya Abdullah. Tapi gelarnya, julukannya itu adalah Salman Ibnul Islam. Ya, karena beliau berasal dari negeri Persia dan ya tidak diketahui asal usulnya, nasabnya, ya. Maka beliau dinisbatkan Salman ini putra Islam. Salman Ibnul Islam. Juga julukan beliau adalah Salmanul Khair. Salman ini yang senantiasa membawa kebaikan. Ya, dari mana? Dari Roma Hurmuz. Ya, makanya Roma Hurmuz itu berasal dari negeri Iran. Maka ada nanti seorang tabi'in itu Muhammad Ar-Roma Hurmuzi, ya, itu seorang ahli hadis terkenal yang memulai penulisan kitab-kitab hadis secara terstruktur dan sistematis. Ya. Itu dari Roma Hurmuz. Ya. Beliau mendengarkan, ya, ketika masih berada di kampung halamannya di Roma Hurmuz di negeri Iran itu, di Persia. Beliau mendengar ada seorang nabi yang telah diutus, ya, di akhir zaman ini. An-Nabi yub'ats. Maka dia keluar dari negerinya, mencari-cari kabar, mencari-cari sosok siapa ini nabi yang mengaku sebagai nabi akhir zaman itu. Fa kharaja fi talabi fa usir, sampai beliau keluar, ya, dan lalu dia ditawan, ya, dijadikan budak, nauzubillah. Wa bi'a fil Madinah. Lalu kemudian dibawa oleh kafilah dagang yang masuk ke Madinah dan diperjualbelikan di pasar budak di Madinah itu. Fashtaghala birriq, sampai ini sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya. Nabi masih ada di Makkah, tapi beliau ini sudah sampai ke Madinah. Kenapa? Karena dia
keluar dari negeri Persia itu, lalu kemudian ditawan, dijadikan budak dan diperjualbelikan di pasar Madinah. Ya, diperjualbelikan sebagai budak dia di pasar Madinah. Ya, fastaghala birik. Sampai beliau ini ya menjadi budak di sana, kerja Pak, kerja. Ya, di Madinah. Hatta kana awwalu masyahidihi al-Khandaq wa syahida futuhal Iraq wa waliyal madain wa tufiya fiha fi khilafati Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau kemudian baru masuk Islam itu ketika Nabi di Madinah, ya, beliau diselamatkan, ya, dan dari perbudakan, dan pertama kali beliau ini ikut dalam peperangan setelah masuk Islam bersama Rasulullah SAW adalah perang Khandaq, di mana di situ dia memiliki kontribusi menyampaikan usul dan ide kepada Rasulullah untuk membentengi kota Madinah, ya, dari serangan kafir Quraisy, ya, yang membawa ribuan pasukan untuk menggempur Madinah. Maka beliau mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah itu sebagai langkah preventif upaya untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. Dan Rasulullah menerima usul itu dan memerintahkan para sahabat Nabi untuk menggali parit atau khandak di sekeliling Madinah siang malam. Dan ini kisah yang sangat terkenal. Ya. Nah, setelah itu, setelah Rasulullah wafat, beliau ikut dalam perang Futuhat, ya, membebaskan negeri Irak termasuk Persia, dan menjadi gubernur Madain atau Ctesifon, ya, ibu kota Persia, kekaisaran Persia lama itu namanya Ctesifon. Itu di dalam setelah dibebaskan oleh kaum muslimin, ya, namanya adalah Madain, dan beliau menjadi wali gubernur di sana dan wafat di kota Madain itu pada masa pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ini seorang yang unik. Salman Al-Farisi, ya, adalah orang yang mencari kebenaran. Ya, seorang petualang yang mencari kebenaran. Subhanallah. Ya, maka ketika mendengar ada seorang nabi diutus, ya, sebagai nabi akhir zaman, berangkat dari Makkah lalu menuju Madinah dan bermukim di Madinah, beliau gembira. Ya, pada akhirnya sampai juga dengan izin Allah, dengan takdir Allah, membawa sosok Salman ini, ya, dari Persia itu, ya, dibawa dia ditawan sebagai budak dan diperjualbelikan di pasar budak Madinah. Dan pada saat itulah dia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat muda, sahabat di Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada tahun ke-5 Hijriah, sekelompok pemuka Yahudi datang ke Makkah untuk bernegosiasi dengan kaum musyrikin, membentuk koalisi menghancurkan umat Islam, dan mereka berjanji untuk bahu-membahu dalam peperangan puncak yang akan mencabut Islam ini dari akar-akarnya. Ya, mereka sudah siapkan rencana busuk, siasat busuk, yaitu pasukan Quraisy dan Ghatafan menyerang Madinah dari luar, sementara Yahudi Bani Quraidah menyerang dari dalam dan belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah, yaitu arah depan dan belakang, dari luar dan dari dalam, sehingga Islam ini akan hancur lebur, tinggal namanya saja. Maka satu hari Rasulullah dan kaum muslimin, ya, dikejutkan dengan pasukan besar yang datang merayap menuju Madinah dengan perbekalan yang sangat lengkap. Dan ini yang menyebabkan kaum muslimin pada saat itu, ya, terkejut.
Ya. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira kazimin wa tazunnuna wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zunun hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 10 dan ayat 11. Ingatlah ketika pasukan kaum musyrikin datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Ja'ukum min fawqikum. Dari atas, maksudnya dari luar, dari Madinah. Dari luar Madinah itu kaum musyrikin ribuan berbondong-bondong datang. Wa min asfala minkum, dan datang pasukan dari bawah kamu. Ya. Nah, ini gambaran siapa? Itu koalisinya, itu Yahudi Bani Quraisyah. Ya. Wa izzaghatil absar, ketika penglihatan kalian pun terpana. Wa balagatil qulubul hanajir, hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Wa tazunnuna billahi zunun hunalika betuliyal mu'minun. Disitulah orang-orang beriman mendapatkan ujian bala, ujian keimanan yang sangat dahsyat. Bagaimana tidak gentar, bagaimana tidak gemetaran. Ya, diserang oleh musuh sudah disiapkan dari luar dan dari dalam, dari atas dan dari arah depan dan dari arah belakang. Ya, wa zulzilu zilzalan syadida. Dan kaum muslim Madinah itu mereka digoyang, digemparkan dengan gempa yang begitu hebat. Kalau sekarang gempanya gempa fisik, bencana alam, gempa bumi. Kalau dulu itu gempa spirit, gempa mental, sikapnya itu digempa, terkena dentuman gempa yang sangat dahsyat. Ini untuk menjatuhkan moral, menjatuhkan mental orang-orang beriman. La haula wala quwwata. 24.000 prajurit. Belum pernah dalam sejarah Islam. Ketika Nabi berdakwah awal di Makkah itu, di Madinah itu ya. Itu kan perang Badar itu cuma berapa? 1.000 pasukan. Itu saja 3 kali lipatnya dari pasukan kaum muslimin. Itu saja luar biasa, dahsyat. Ketika perang Uhud mereka datang lebih banyak lagi, 1.000 lebih. Orang Islam lebih dikit. Kenapa? Orang munafik desersi dari perang. Mereka lari keluar dari barisan perang. Itu jahatnya kaum munafik. Ya. Ini berkepuluh-puluh kali lipat dari perang Badar dan perang Uhud. 24.000 pasukan dikerahkan kaum musyrikin di bawah komando Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn. Mereka bergerak menuju Madinah ya, untuk memberikan hantaman dahsyat, menghancurkan Nabi Muhammad, para sahabat agamanya, ya, dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pasukan ini besar, 24.000 ukuran zaman itu besar, bos. Bukan hanya terdiri dari kabilah kaum Quraisy saja, tapi juga kabilah-kabilah suku-suku Arab yang lain. Ya, musuh-musuh Rasulullah dari seluruh Jazirah Arabia bersatu, berkumpul mereka, bersatu padu. Sehingga disebut itu perang Ahzab, kelompok-kelompok golongan-golongan yang bersatu, berkoalisi. La haula wala quwwata. Setelah Salman Al-Farisi tampil, dia naik ke bukit dan melayangkan pandangannya ke setiap penjuru Madinah. Ia dapati sekeliling Madinah dibentengi oleh gunung-gunung dan bukit bebatuan, tapi ada areal terbuka yang menganga lebar, yang akan membuat pasukan musuh dengan mudah masuk ke Madinah. Sedangkan di negerinya Salman mengenal berbagai jenis taktik dan strategi perang. Maka dia pun menghadap Rasulullah dan mengajukan saran usul yang belum pernah dikenal bangsa Arab dalam sejarah peperangan mereka. Yaitu apa? Menutup areal terbuka itu dengan galian parit supaya mereka ya terhalangi untuk masuk ke area terbuka itu. Ya. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa usulan ini. Sehingga ketika umat Islam berhasil menggali parit itu, ya, maka musuh
lalu kemudian merasa ciut dan terkejut. Kekuatan dahsyat yang mereka himpun ternyata hanya bisa berkemah di luar batas parit itu saja. Tidak bisa sampai masuk ke Madinah yang tadinya mereka ingin hancur leburkan Madinah itu. Mereka ingin hancurkan agama Islam itu sampai. Itulah Allah kasih cara. Allah kasih cara, jalan keluar. Allah kasih bantu. Ya, dengan usulan seorang yang berasal dari negeri Persia. Satu orang bisa dengan usulan satu orang ini menyelamatkan Madinah. Dan setelah ya Allah melihat kekuatan tekad kaum muslimin untuk menghadapi ujian yang maha dahsyat ini, maka Allah bantu, Allah turunkan pasukan-pasukan berupa malaikat dan angin puting beliung yang sangat dingin, yang sangat keras menimpa perkemahan kaum musyrikin Quraisy itu sampai mereka lari dan meninggalkan perkemahan mereka, kembali dengan tangan kosong ke negeri Makkah. Wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Ya, Allah turunkan tentara-tentara yang tidak bisa kalian lihat. Di antaranya apa? Angin keras yang dingin hawanya, yang menghancurkan tenda-tenda perkemahan mereka sehingga mereka lari pulang kembali ke negeri Makkah dengan tangan kosong. Tidak ada pilihan lain. Ya. Kekuatan dahsyat dari Allah itu meluluh lantakkan, ya, mencabut tenda-tenda dan mengacaukan barisan 24.000 kaum musyrikin itu. Tidak ada pilihan lain kecuali Abu Sufyan perintahkan pasukannya untuk kembali, ya, dalam keadaan putus asa dan letih yang luar biasa karena diterjang angin keras dan sangat dingin itu. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Situlah ketika Nabi sebelum peristiwa itu, ya, menggali parit bersama para sahabatnya, di situ terdapat bongkahan batu yang besar yang menghalangi penggalian parit itu, dan ini mencemaskan kaum muslimin. Seandainya batu ini tidak bisa dipindahkan atau tidak bisa dihancurkan, maka batu ini bisa menjadi loncatan bagi pasukan kaum musyrikin itu untuk masuk merangsek ke dalam Madinah. Tapi Allah, ya, ingin memberikan pelajaran, memberikan satu bisyarah, kabar gembira kepada umat Islam melalui Rasulullah SAW. Ya, satu bongkahan batu yang besar itu yang tidak bisa dihancurkan, Nabi akhirnya turun tangan sendiri, ambilkan, ya, besi, ya, ambilkan linggis, ya, tembilang. Beliau angkat tembilang besi itu dengan kedua tangannya dan dengan segenap tekad dan kekuatan beliau hantam batu yang besar itu. Dan tiba-tiba batu itu terbelah. Dan keluarlah dari dalam batu itu, yang terbelah itu, kilatan api yang tinggi dan terang. Kilatan api yang tinggi dan terang. Aku melihat api itu mencelat dan menerangi sekeliling kota Madinah, kata Salman Al-Farisi. Subhanallah. Rasulullah ketika melihat api itu keluar, mencelat dan menerangi sekeliling kota Madinah, Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Aku telah dikaruniai, ya, kunci-kunci istana dari negeri Persia. Laqad u'titu mafatiha qusur Kisra, ya, mafatiha qusur Al-Hirah, mafatiha qusur Asy-Syam, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakannya. Aku telah, ya, dikaruniakan kunci-kunci istana negeri Persia. Ya, aku diberikan kunci-kunci istana kerajaan Hirah di Yaman. Dan begitupun aku mendapatkan dikaruniai kunci-kunci istana negeri Syam.
dan umatku akan menguasai negeri-negeri itu semua. Nah, subhanallah. Sahabat muda, sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan itu, aku dapatkan ya istana Romawi, istana negeri Persia semuanya akan tunduk di bawah kekuasaan Islam. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah. Inilah kemuliaan yang didapati ya, oleh kaum muslimin yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Itulah keunggulan, keutamaan orang-orang beriman ketika mereka melihat Ahzab, dan Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang kuat tekad imannya itu dengan kemenangan, dengan futuhat negeri Syam, Romawi, negeri Persia, dan negeri Yaman. Ya, sahabat muda, sahabat yang dirahmati Allah. Maka beliau ini kita kembali kepada Salman. Itu kisah tentang perang Ahzab, di mana kontribusi Salman Al-Farisi itu luar biasa. Maka kita kembali kepada kisah keislamannya ya Salman Al-Farisi ini. Subhanallah. Ya, beliau bercerita tentang proses bagaimana ya dia menjadi muslim. Ya, dia sudah dapati dirinya ini beragama Majusi, penyembah api. Lalu datang dia ke negeri Syam, ya, ingin tertarik masuk ke dalam agama Nasrani. Tetapi kemudian dia tidak cocok dengan keyakinan Nasrani setelah dia selidiki. Dia datang lagi ke tempat ini, ke negeri-negeri banyak untuk menjadi belajar tentang agama-agama bermacam-macam. Dia tidak cocok, tidak ada satupun agama yang cocok. Dia tidak puas. Sampai suatu hari sebuah kafilah lewat, aku bertanya, dari mana mereka? Dari Jazirah Arab. Maukah kalian membawaku ke negeri kalian dan sebagai imbalannya aku berikan kalian sapi-sapi dan kambing ini? Ya, sampai dia tiba di daerah Wadil Qura, mereka menzalimiku dan menjualku kepada seorang Yahudi. Nah, dia jadi budak orang Yahudi sampai di Madinah. Aku melewati daerah yang penuh dengan pohon kurma. Aku berharap tempat itulah yang dimaksud oleh sang pendeta, tempat yang akan dijadikan tujuan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dugaanku itu meleset. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku, ya, menjadikan dia sebagai budak. Sehingga datang suatu hari seorang Yahudi lain dari Bani Quraizah membeliku dari majikanku. Saat itu aku pun dibawa ke Madinah. Demi Allah, sejak pertama melihat negeri ini, aku yakin inilah negeri yang diceritakan pendeta itu kepadaku ketika dia berada di negeri Syam, ya, Romawi itu. Subhanallah, ya. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, maka beliau tinggal bersama Yahudi itu di perkampungan Bani Quraizah hingga Allah mengutus Rasulnya dan datang ke Madinah untuk berhijrah, ya, dan singgah di Bani Amr, ya, bin Auf di Quba. Suatu hari saat aku berada di atas pohon kurma sementara majikanku duduk di bawahnya, seorang Yahudi datang. Ternyata dia adalah sepupu majikanku, datang membawa kabar celaka Bani Qailah. Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Quba. Dia datang dari Makkah dan mengaku sebagai seorang nabi. Demi Allah, ketika mendengar berita itu, tiba-tiba tubuhku bergetar keras sehingga pohon kurma itu seakan berguncang dan hampir saja jatuh. Aku ini menimpa majikanku. Aku pun segera turun dan bertanya, ya, apa yang Tuhan katakan? Ada berita apa? Ya, maka majikanku itu membentak, apa urusanmu dengan masalah ini? Sudah, pergi, kembali kerja. Ya, sampai, nah itu awal ceritanya. Maka ya Salman Al-Farisi ini berkata, ya, aku temui Rasulullah. Ya, aku mengumpulkan apa yang aku punya.
Dan aku berangkat ke Quba menemui Rasulullah yang saat itu bersama beberapa sahabatnya. Aku berkata, kalian adalah orang asing yang tentu membutuhkan bantuan. Saya punya makanan yang saya siapkan untuk sedekah. Setelah mendengar keadaan kalian, saya pikir kalian sangat layak menerimanya. Aku taruh makanan yang kubawa. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, makanlah dengan menyebut nama Allah. Sedangkan beliau sendiri diam, tangannya tidak mengambil makanan yang aku berikan itu sebagai sedekah. Aku berkata dalam hati, inilah demi Allah satu tanda yang disebutkan dia tidak memakan sedekah. Lalu aku pun pulang. Esokan harinya aku kembali temui Muhammad itu dengan membawa makanan. Aku melihat Tuhan tidak makan sedekah. Aku punya sedikit makanan dan itu aku merasa tersanjung jika aku berikan sebagai hadiah untuk Tuhan. Aku pun segera menaruh makanan itu di dekat Rasul. Dan Rasul bersabda kepada para sahabatnya, makanlah dengan menyebut nama Allah. Lalu beliau pun makan bersama mereka. Maka Salman berkata dalam hati, demi Allah inilah tanda kedua. Dia mau memakan hadiah. Ini yang kedua. Selang berapa lama aku kembali temui Nabi itu. Saat berada di pemakaman Baqi sedang mengiringkan jenazah, para sahabat berkeliling di sampingnya. Beliau mengenakan 2 lembar kain lebar, satu dipakainya untuk sarung dan satu lagi dipakainya sebagai baju. Aku ucapkan salam kepadanya lalu berputar untuk melihat ke atas punggungnya. Rupanya beliau mengerti maksudku. Beliau menyingkapkan kain dari pundaknya sehingga tanda yang aku cari itu terlihat di antara kedua pundaknya. Tanda kenabian seperti yang disebutkan oleh guruku. Melihat itu aku segera merangkul dan mencium Rasulullah sambil menangis haru. Aku duduk di hadapannya lalu ku ceritakan kisahku kepadanya seperti yang aku ceritakan kepada kalian saat ini. Maka suatu hari Rasulullah berkata kepadaku, buatlah mukatabah dengan tuanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan uang tebusan. Ya. Jadi ini Rasulullah memberikan uang tebusan. Ya. Kenapa? Karena dia statusnya budak, maka dia harus bebas dulu untuk bisa bergabung bersama Rasulullah, ya, masuk Islam, ya, ditebus dulu oleh Rasulullah untuk dibayar kepada majikannya. Maka akhirnya Allah membebaskanku dari perbudakan dan dia menjadi seorang muslim yang merdeka dan ikut dalam perang Khandaq dan peperangan lainnya itu. Itulah sebuah kisah perjalanan panjang sahabat Salman Al-Farisi dalam menemukan kebenaran. Allahu Akbar walillahil hamd. Pengabdian yang luar biasa. Ya, Salman Al-Farisi dikenal sebagai seorang yang sangat bersahaja, orang yang sangat alim, orang yang selalu mencintai kebenaran dan selalu mencari kebenaran itu dimanapun dia berada. Maka itu sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, ya, mari kita dengarkan nasihat mau'izahnya Salman Al-Farisi. Apa? Ya, nasihat beliau. Al-ilmu katsir. Ilmu itu banyak. Wal umru qasir. Umur itu sedikit. Umur itu pendek. Fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik. Ambillah dari ilmu yang manfaat itu. Ya. Apa yang akan kamu butuhkan dalam urusan perkara agamamu. Wadak masiwahu. Tinggalkan selain daripada ilmu agama itu. Fala tu'anihi, maka janganlah kamu menderita disebabkan selain perkara yang dapat memperbaiki agamamu. Ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu berkata kepada Jarir, ya, kepada Jarir, ya, Jarir ini muridnya. Tawadhu' lillah azza wa jalla. Tawaduklah kamu, ya, karena Allah. Fa innahu man tawadhu'a lillahi azza wa jalla fid dunya rafa'ahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan Allah di dunia ini, maka Allah akan angkat derajatnya pada hari kiamat. Ya Jarir, hal tadri mazulumatu yaumal qiyamah? Wahai Jarir, apakah kau tahu apa itu kegelapan-kegelapan pada hari kiamat? Aku jawab tidak tahu. Qala zulmun nas bainahum fid dunya. Kegelapan di hari akhirat nanti itu adalah berupa kezaliman,
Ya, kau menzalimi umat manusia di antara mereka pada saat kau berada di dunia. Tsumma akhadha Uwaidan la akadu arahu baina isbi'aihi qala Jarir law talabta fil jannati mithla hadzal 'ud lam tajidhu. Wahai Jarir, ya, ketika beliau mengambil satu ranting kecil, ya, ranting kayu kecil, ya, di antara dua jarinya, saking kecilnya itu. Wahai Jarir, kalau kamu mencari di surga seperti kayu ranting kecil seperti ini, maka kamu tidak akan dapati. Ya Aba Abdullah, fa'ina nakhlu wasyajar. Ya. Wahai Abu Abdullah, kalau begitu apakah di surga ada pohon kurma dan bagaimana pepohonan-pepohonan di surga? Qala usuluhal lu'lu' wa dhahab wa 'alaha thamar. Ya, pangkalnya, dahannya, batangnya, rantingnya, semua itu adalah, ya, terbuat dari permata dan emas, dan paling atasnya adalah buahnya daripada, subhanallah, itulah pohon surga. Ya, dia buahnya luar biasa, tetapi dahannya, batangnya, rantingnya, ya, semua batang pohon pokoknya itu semua dari apa? Permata dan emas. Allahu akbar walillahil hamd. Sahabat muda, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beliau banyak memberikan nasihat-nasihat yang indah kepada kita. Ya, beliau Abu Darda pernah, ya, ini terjadi korespondensi, pernah terjadi surat menyurat antara Abu Zar dengan Abu Darda. Abu Darda menulis surat kepada Salman Al-Farisi. Ya, halumma ilal ardil muqaddasah. Wahai sahabatku Salman, marilah sini, pergilah engkau datang ke negeri yang disucikan Allah. Ya, kemana? Ke Baitul Maqdis. Karena, ya, fakataba ilaihi Salman. Maka Salman membalas surat dari Abu Darda itu. Innal arda la tuqaddisu ahadan. Menarik. Sungguhnya tanah atau negeri itu tidak bisa mensucikan seseorang. Wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Yang dapat mensucikan manusia, membersihkan manusia adalah amalnya. Jadi kalau kita datang, ya, ke tanah-tanah suci, Makkah, Madinah, atau Baitul Maqdis, ya, di Palestina, Baitul Maqdis, Al-Quds Asy-Syarif, itu tanah-tanah suci umat Islam. Kalau kita masuk ke tanah itu, tidak otomatis menjadikan kita ini jadi suci. Ya, yang menjadikan kita suci itu adalah amal kita, bukan sekedar kita sampai atau mengambil tanah suci itu atau sujud di tanah suci itu, tidak. Ya, kata Salman Al-Farisi, yang mensucikan seorang itu adalah amalnya. Meskipun dia nggak pernah sampai ke tanah suci Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, tapi kalau amalnya benar, amalnya lurus, ya, kesalehannya luar biasa, maka dia menjadi orang yang akan dibersihkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad balagha annaka ju'ilta tabiban fa in kunta tabru fa ni'ma laka wa in kunta mutatabbiban fahdhar an taqtula insanan fatadkhulun nar. Aku telah sampai kepadaku bahwasanya engkau telah diangkat menjadi qadhi, ya, menjadi tabib yang untuk mengatasi, ya, penyakit-penyakit sosial, untuk mengobati penyakit-penyakit sosial, dan engkau yang memutuskan perkara di antara mereka, seperti dokter yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Nah, ini bahasa kiasan. Ya, engkau wahai Abu Darda, ya, telah dijadikan sebagai tabib untuk mengobati penyakit-penyakit manusia. Nah, bukan penyakit fisik, karena Abu Darda bukan seorang dokter, tapi dia seorang alim, seorang qadhi, hakim. Fa in kunta tubri, kalau kamu bisa mengobati, menyembuhkan penyakit-penyakit sosial manusia, itu adalah nikmat yang tiada taranya bagimu.
wa in kunta mutatabbiban. Ya, apabila Anda hanya berkedok mengklaim diri sebagai seorang dokter yang bisa menyembuhkan penyakit, padahal engkau tidak bisa ya menyembuhkan itu, ya, malah engkau melakukan malpraktek, engkau memutuskan perkara hukum di antara manusia dengan zalim, fahdhar an taqtula insanan, maka hati-hatilah jangan sampai kau bunuh manusia sehingga engkau nanti akan masuk ke dalam api neraka. Fakana Abu Darda idza qada baina itsnaini fa adbara anhu nazara ilaihima faqala mutatabbibun wallahi irji'a ilayya a'ida qissatakuma. Maka Abu Darda selalu ingat pesan Salman Al-Farisi itu. Apabila dia memutuskan di antara dua orang satu perkara ini, di antara dua orang yang diperselisihkan, beliau ya berpaling dari fa'adbara anhu, ya, kedua orang itu berpaling dari Abu Darda, nazara ilaihima, dia memandangi kedua orang itu. Maka beliau introspeksi, mutatabbibun wallahi, aku hati-hati, aku sangat berhati-hati jangan sampai aku menjadi orang yang pura-pura ya menjadi tabib, dapat menyelesaikan penyakit sosial ini. Irji'a ilayya, kembalilah kalian kepadaku, aida qissatakuma, ya, kembalikan ulangi lagi kisah kalian berdua. Kenapa kalian bisa berselisih ini? Subhanallah. Itulah ya sosok Salman Al-Farisi yang nasihatnya begitu menghunjam sampai Abu Darda saja ya begitu memperhatikan nasihat dan teguran dari sahabatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Sahabat muda, sahabat yang the golden age yang dirahmati Allah taala, ya, sahabat Salman juga pernah berkata, mathalul qalbi wal jasad, ya, mathalu a'ma wa muq'id. Perumpamaan antara hati dan fisik jasad manusia itu seperti orang buta dan orang yang seperti tunanetra dan orang lumpuh, muq'id. Qala al-muq'id, orang yang lumpuh berkata, inni ara tamaratan wala astati an aquma ilaiha. Si orang yang lumpuh ini berkata, aku melihat ada satu butir kurma, tapi aku tidak bisa bangun, bangkit, berdiri untuk mengambilnya. Fahmilni, maka tolong ambilkan aku, bawakan aku. Fahmilni, ya, maka bawa aku, bimbing aku. Fahamalahu fa'akala wa at'amahu, ya. Maka lalu kemudian ya orang itu dapat mengambilkannya, ya, lalu dia dapat makan dan dapat memberikan makan kepada orang yang buta itu. Jadi harus kerjasama. Ini apa artinya ini? Perkataan Salman Al-Farisi, hati dan jasad manusia itu ibarat orang buta dan orang lumpuh. Yang satu bisa ngelihat tapi badannya lumpuh, nggak bisa bergerak. Yang satu nggak bisa ngelihat tapi bisa bergerak. Maka kalau dua ini bisa bekerja sama, yang satu ngelihat ada kurma tapi dia nggak bisa bergerak untuk ngambil. Nah, yang buta ini, yang tunanetra ini, dia bisa bergerak tapi nggak bisa melihat. Nah, dua-duanya bekerja sama sehingga bisa ambil kurma dan bisa makan bareng, bisa berbagi. Itulah tugas dan fungsi hati dan fisik itu. Kalau jasad kita terkungkung oleh kenikmatan dunia, tidak bisa melihat kebenaran, maka hati yang akan membimbing, ya. Tapi kalau hati kita sakit, ya, kita juga perlu, ya, untuk menyehatkan badan kita agar kedua-duanya ini berfungsi dengan baik sehingga hati dan jasad kita, ya, sehat. Ya, jadi orang beriman itu hatinya harus sehat dan fisiknya harus kuat sehingga dua-duanya bisa saling mendukung, yasuddu ba'duhu ba'dan, mendukung satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, nasihat dari Salman Al-Farisi ini, dan kita semua sahabat muda dapat menjadikan beliau ini sebagai teladan. Cari kebenaran, ya,
tunduk kepada kebenaran, laksanakan kebenaran itu dengan cara yang benar, insya Allah kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.